Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bab 4 uji kompetensi 1. Nah, untuk pembahasan bab-bab yang lain dan uji kompetensi yang lain, adik-adik silakan cek aja linknya di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas ke soal yang nomor 2. Medan magnetik homogen diarahkan tegak lurus mendekati sebuah kumparan. Nah, untuk kata-kata tegak lurus ini adik-adik itu harus ditandain. Kenapa? Karena dia menunjukkan besar tetanya. Nah, kalau dia tegak lurus berarti nanti tetanya atau sudutnya dibentuk itu adalah 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan, kumparan tersebut terdiri atas 450 lilitan. Nah, ini berarti banyak lilitan atau N dan berbentuk segi 4 nih ya, segi 4 dengan panjang sisinya 12 cm. Nah, ini berarti S-nya. Karena dia satuannya cm, kita ubah ke meter ya, berarti bisa dituliskan sebagai 0,12 meter atau juga boleh 12 dikali 10 min 2 meter. Jika selama 1,5 sekon, nah ini berarti T. Ini T-nya terjadi perubahan induksi magnetik dari 0 Tesla menjadi 0,65 Tesla. Ini berarti B1, sementara yang ini adalah B2. Dan hambatan total pada kumparannya 1,8 ohm. Nah, ini berarti R. Pernyataan berikut yang benar adalah pernyataan A dan B ini dia berbicara mengenai perubahan flux magnetik. Kalau yang C dan D itu besar GGL, sementara yang E adalah arus induksi. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah menghitung perubahan flux magnetik pada kumparan. Nah, untuk menghitungnya kita di sini menggunakan persamaan dari delta Pi sama dengan delta BA cos 90 derajat. Nah, cos 90 ini adalah theta yang udah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian, untuk delta B-nya, ini bisa kita dapatkan dari B2 dikurang dengan B1. B2-nya tadi itu 0,6 ya adik-adik, sementara B1-nya adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0,65 Tesla. Oke, kemudian di sini kan ada luas. Luasnya itu adalah rumus dari luas persegi, yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Makanya di sini saya ganti A-nya menjadi S kuadrat. Oke ya, tinggal kita masukin aja angka-angkanya. 0,65 Tesla dikali dengan 0,12 dikuadratkan, cos 90 itu adalah 1. Kemudian tinggal dihitung aja, dapatnya adalah 0,00936 Weber. Nah, kita cek ya untuk statement yang A segini, yang B segini. Oh, ternyata nggak sesuai, berarti A dan B itu salah. Kita lanjut untuk mencari besar GGL induksi untuk statement C dan D. Nah, untuk menghitung berapa besarnya GGL induksi pada kumparan, di sini kita menggunakan persamaan dari E sama dengan atau epsilon ya, sama dengan N dikali delta Pi dibagi dengan delta T. N-nya adalah 450, delta Pi-nya sebesar ini ya, 0,00936. Delta T-nya adalah 1,5. Nah, yang ini tadi adik-adik, selang waktu tadi, mana nih? Nah, ini ya, ini adalah delta T, selang waktu. Kemudian tinggal kita masukin aja ya, dan kita hitung, maksudnya kamu tinggal hitung nih, 0,00936 dibagi 1,5 adalah 0,00624. Kemudian dikalikan dengan 450 adalah 2,808 volt. Nah, kita cek ya. 2,808 volt. Oh, ternyata yang C nih. Sehingga jawabannya tepat adalah yang C. Tapi saya akan tetap bahas untuk menghitung arus induksinya gimana. Nah, kita bahas ya. Untuk menghitung arus induksinya menggunakan persamaan dari GGL-nya dibagi dengan hambatan totalnya. Berarti 2,808 dibagi 1,8 yaitu 1,56 ampere. Ini enggak ada A-nya ya adik-adik, nih salah nih. Oke, kita lanjut. Nomor 3,
sebuah elektromagnet menghasilkan medan magnet sebesar 0,175 Tesla di atas kumparan dengan luas penampang 0,24 meter persegi. Kumparan terdiri atas 360 lilitan dan hambatan totalnya 64 ohm berada di sekitar elektromagnet tersebut. Jika dalam waktu 25 milisekon, berarti ini T-nya 25 dikali 10 min 3 sekon ya. Atau juga bisa 0,025 sekon. Secara perlahan arus dalam elektromagnet menjadi 0, berarti I-nya jadi 0 ya. Besar arus induksi di dalam kumparan adalah, oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, untuk menghitung besar arus induksinya, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari GGL induksi. Itu menggunakan persamaan dari min N delta P dibagi dengan delta T. Nah, di sini delta P-nya kita ganti dulu ya menjadi P2. Maksudnya P1 ya. P1 dikurang dengan P0-nya. P2 berarti. Nah, P1-nya kan berarti 0 tuh kan mula-mula, kemudian tinggal masukin aja P2-nya pakai persamaan BA cos 0 derajat, kemudian dibagi dengan delta T. Nah, kemudian tinggal masukin aja N-nya 360, kemudian B-nya tadi 0,175, lalu A-nya 0,24 ya, dan cos 0 itu adalah 1, delta T-nya adalah 0,025. Nah, kemudian tinggal dihitung aja. Ini kan berarti 0 dikurang ini dikali ini. Nah, dapatnya berarti kan 0 dikurang 0,042, berarti min 0,042 dibagi dengan 0,025. Kemudian tinggal dihitung, ini ntar dapatnya itu adalah 1,68 dikali 360 itu adalah 604,8 volt. Nah, step yang selanjutnya tinggal hitung berapa arus induksinya. Nah, di sini kita gunain persamaan dari epsilon dibagi dengan R. Epsilonnya adalah 604,8 dan R-nya itu adalah 64 ohm. Nah, setelah dihitung dapatnya adalah 9,45 ampere, berarti yang E. Kita lanjut nomor 4. Fluks magnetik memotong sebuah kumparan yang memiliki 45 lilitan berkurang dari 0,8 Weber menjadi 0 dalam selang waktu 0,6 sekon. Nah, ini berarti B-nya ya. B1 menjadi 0, berarti ini B2. Dalam selang waktu 0,6 sekon. Nah, selang waktu itu adalah delta T. Besar GGL induksi di dalam kumparan berapa? Nah, GGL itu berarti ditanyain adalah epsilonnya atau E. Oke ya, langsung aja. Nah, di sini sebenarnya stepnya sama kayak yang sebelumnya. Tinggal dimasukin aja ya, pakai persamaan yang sama kayak tadi yang ini. Epsilon sama dengan min N ya, delta P per delta T, mana tadi? Nah, pakai persamaannya ini persis. Tuh, epsilon sama dengan min N delta P dibagi dengan delta T. Oh, sorry adik-adik, berarti yang ini kebalik. Yang ini tadi bukan P2 kurang P1 ya, tapi bukan P1 kurang P2 maksudnya, tapi P2 dikurang dengan P1. Kebalik tadi. Oke, kita lanjut. Mana? Oke, yang ini. Oke. Tinggal di ini ya, delta P-nya tadi kita ganti jadi P2 dikurang P1. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal masukin aja N-nya 45 ya.
kemudian pi 2 nya 0, pi 1 nya 0,8, kemudian delta t nya adalah 0,6. Lalu tinggal dikurangin aja, ini 0 dikurang 0,8 berarti min 0,8 dibagi dengan 0,6. Ini kan bisa kita sederhanakan ya, dengan cara yang pertama dikali 10/10. Yang ininya ya, berarti kan dapatnya ntar tuh min 8/6 tuh. Nah, kemudian disederhanain lagi, caranya adalah sama-sama dibagi 2, berarti 4/3. Nah, kemudian negatifnya kan di sini hilang kan, di sini juga hilang, berarti dia sama-sama dikali tuh, negatif kali negatif berarti positif, makanya di sini nggak ada lagi tanda negatifnya. Kemudian tinggal kamu hitung aja, 45 bagi 3 berarti 15, kali 4 berarti 60. Nah, berarti jawabannya adalah 60 volt. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Sepotong kawat menembus medan magnet homogen secara tegak lurus. Laju perubahan flux magnet yang terjadi adalah 54 Weber per sekon. Nah, kalau di 54 Weber per sekon berarti itu adalah delta P per delta T. Kemudian karena kalau saya lihat ya, ini kan yang pertama ya, berarti 54 itu adalah delta P1 per delta T1. Kemudian jika laju perubahan flux menjadi, nah ini kan berarti kondisi keduanya ya, berarti ini delta P2 per delta T2. Nah, kayak gitu. Perbandingan antara GGL induksi sebelum dan sesudah terjadinya perubahan flux adalah, berarti yang ditanyakan adalah perbandingan antara epsilon 1 dengan epsilon 2. Nah, kita kan udah bahas ya tadi, kalau untuk menghitung nilai dari epsilon atau GGL induksi, kita gunain persamaan dari min N delta P per delta T. Jadi kalau seandainya kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan perbandingan atau membandingkan dua buah situasi atau kondisi, kita cukup gunakan besaran yang berbeda aja. Nah, kalau dari sini jelas ya, yang berbeda hanya nilai dari delta P dengan delta T-nya nih. Sehingga nanti min N-nya nggak perlu kamu ikut sertakan. Nah, sehingga nanti persamaannya jadi kayak gini. Yang ini nih. Oke. Delta P1 per delta T1 dibandingkan dengan delta P2 per delta T2, kayak gitu. Kemudian step yang selanjutnya tinggal masukin aja ya. Ini kan tadi yang pertama nih 54, ini yang kedua 24. Nah, karena di sini angkanya terlalu gede, berarti disederhanakan. Caranya adalah dengan dibagi 6. 54 bagi 6 9, 24 bagi 6 4. Sehingga perbandingannya adalah 5/4. 9/4 maksudnya.